hari ini cuacanya sangat mendukung, makanya hadir semua ya. Hari ini kita pertemuan ke-7. Kita hari ini akan membahas terkait dengan bagaimana mekanisme proses dari pemeriksaan perkara di pengadilan agama. Mekanisme pemeriksaan perkara. Oke. Sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait dengan bagaimana mekanisme pemeriksaan perkara, minggu lalu di pertemuan ke-6 kita sudah membahas terkait dengan bagaimana administrasinya, ya kan? Dari pertemuan pertama pada minggu pertama kita juga sudah membahas terkait dengan apa itu hukum acara peradilan agama. Kemudian kita sudah tahu bagaimana dasar hukumnya, sudah tahu asas-asasnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari terkait dengan sejarah peradilan agama tersebut. Nah, makanya hari ini kita mau tahu seperti apa sih sebetulnya mekanisme dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Ada yang sudah pernah main di pengadilan? Sudah? Ya, mau ngapain? Mendaftarkan cerai? Siapa yang cerai? Berbeda yang cerai. Ya, jadi di dalam kita ketika memasukkan perkara ke pengadilan agama itu, nah sebelum perkara itu disidangkan itu ada mekanismenya. Nah, mekanismenya itu seperti apa? Maka hari ini akan kita bahas secara bersama-sama. Ya, di buku pegangan adik-adik semua di situ sudah ada kan? Semuanya punya bukunya. Ya. Kita membahas bab berapa hari ini? Bab 7. Di situ terkait dengan mekanisme proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama. Karena kita membahas terkait dengan hukum acara peradilan agama. Siapa saja yang berperan di dalam persidangan ketika ada perkara? Contohnya kita contohkan ini deh. Masalahnya adalah misalkan ada ibu-ibu yang mau menggugat cerai suaminya. Jadi masalahnya adalah terkait dengan perceraian. Ibu ini mau menggugat suaminya, maka ibu ini datang ke pengadilan untuk mendaftarkan cerai gugat. Nah, ini banyak ya, kasus-kasus artis juga banyak ya kan yang cerai. Apa di lingkungan kalian juga banyak? Banyak ya? Nah, bagaimana mekanisme pemeriksaannya? Maka di situ kita lihat bahwa di situ ada yang namanya hakim. Kemudian di dalam proses persidangan lagi, ketika ada hakim tentunya ada pihak yang kita sebut sebagai penggugat. Kalau ada penggugat pasti ada di dalam proses persidangan, baik penggugat maupun tergugat itu bisa didampingi oleh siapa? Seorang pengacara atau kuasa hukum. Di sini boleh, kalau misalkan memang memiliki dana, boleh penggugat itu didampingi ataupun dikuasakan. Bedanya didampingi dikuasakan itu adalah seperti apa? Kalau didampingi boleh hadir dua-duanya ketika persidangan. Nah, tetapi kalau dikuasakan boleh juga yang hadir hanya lawyernya. Jadi ketika itu dikuasakan saja, yang penggugat atau tergugatnya boleh tidak hadir. Nah, ini adalah yang boleh ada. Kemudian di selain hakim ada yang di sini kita kenal dengan sebutan panitera. Panitera itu bertugas untuk mencatat proses dari persidangan tersebut. Nah, kalau hakim dia nanti yang memutus, dia mendengarkan terkait dengan masalah tersebut. Nah, kalau panitera ini tugasnya adalah mencatat. Jadi apa yang terjadi di dalam selama proses persidangan tersebut. Nah, lalu ini adalah orang-orang yang ada di dalam proses persidangan.
Kemudian kita masuk kepada mekanismenya. Ketika masuk nanti perkara ke pengadilan, itu tidak langsung serta-merta langsung masuk kemudian hari itu diputus. Nah, tidak. Jadi memang ada step by stepnya. Bahkan kalau untuk perkara perceraian itu bisa sampai 6 bulan. Ya tergantung banyak atau tidaknya kasus yang masuk di pengadilan agama tersebut. Nah, inilah makanya kita harus tahu bagaimana step by stepnya. Nah, jadi ketika perkara sudah masuk, dilakukanlah yang namanya, pertama dilakukan yang namanya adalah pemanggilan. Jadi dipanggil dulu, misalnya masuk adalah gugatan, maka tergugatnya dipanggil. Kalau misalkan tidak hadir, ketika sudah dikasih surat pemanggilan, penggugatnya tidak hadir, maka perkara itu bisa dinyatakan gugur. Artinya tidak akan dilanjutkan. Kalau misalkan dilakukan pemanggilan yang tidak hadir itu tergugatnya, dia bukan gugur, tetapi tetap bisa dilanjutkan. Bisa saja perkara itu masuk sebagai perkara perstek. Nah, jadi ketika sudah dilakukan pemanggilan, misalkan ketika dilakukan pemanggilan hadir si penggugat, hadir si tergugat, hadir. Penggugat didampingi oleh lawyernya, tergugat didampingi oleh lawyernya. Apa yang dilakukan pertama kali adalah mediasi. Dilakukan yang namanya mediasi. Nah, supaya apa? Supaya kemungkinan, misalkan ada kemungkinan apakah bisa untuk didamaikan. Kalau misalkan ternyata mereka bisa berdamai, maka prosesnya tidak dilanjutkan, tetapi diterbitkanlah yang namanya nota damai. Setelah itu, tapi kalau tidak berhasil mediasinya, barulah yang namanya dilanjutkan persidangannya. Jadi dilanjutkan persidangannya, ya kan? Ketika dilanjutkan persidangannya, maka hari pertama adalah pembacaan apa? Di bukunya apa? Pembacaan gugatan. Siapa kalau yang pembacaan gugatan? Artinya yang membuat gugatan siapa? Yang membuat gugatan siapa? Si penggugat. Ini sidang hari pertama. Lalu setelah itu ketika ada gugatan, maka dijawablah oleh siapa? Oleh tergugat. Maka yang kedua adalah jawaban tergugat. Dari jawaban tergugat kemudian dijawab lagi oleh penggugat, disebut sebagai replik. Jawaban dari penggugat. Kemudian dijawab lagi oleh tergugat, disebut dengan duplik. Selesai saling jawab menjawab, maka tahap selanjutnya adalah pembuktian. Disinilah dibuktikan betul atau tidak. Misalkan dalam kasus perceraian tadi, di situ penggugat mengatakan bahwa selama dia menggugat suaminya karena sudah 3 bulan tidak dinafkahi oleh suaminya, makanya dia menggugat. Nah, maka di pembuktian inilah harus dibuktikan si penggugat atau si istri ini bisa membuktikan betul atau tidak suaminya tidak menafkahi. Atau misalkan si tergugatnya mengatakan bahwa dia sebetulnya sudah menafkahi. Nah, disinilah bisa dilakukan yang namanya pembuktian juga. Di sini kita mengenal bahwasanya ada alat-alat bukti. Nah, ini nanti kita jelaskan di bab selanjutnya. Tetapi di dalam proses persidangan, pembuktian ini menjadi hal pokok atau hal utama juga. Karena kalau tidak bisa dibuktikan, maka perkara ini tidak akan bisa diputuskan. Setelah pembuktian apa? Iya, musyawarah dulu sebelum kesimpulan. Musyawarah para majelis
hakim. Jadi majelis hakimnya memusyawarahkan terkait dengan bagaimana pembuktian tadi, bagaimana pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian tadi, kemudian dilakukanlah musyawarah hakim. Yang selanjutnya adalah kesimpulan atau putusan sebutannya ya, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan nanti malah jadi makalah. Apa? Putusan. Ya, putusan atau penetapan. Apa bedanya putusan atau penetapan? Jadi bedanya adalah berdasarkan perkaranya. Kalau perkaranya itu ada lawannya, nah penggugat sama tergugat berarti ada lawannya kan? Ada penggugat, ada tergugat. Maka bentuknya adalah putusan. Makanya diputuskan cerai. Nah, diputuskan apa lagi? Diputuskan bersalah misalkan kan. Nah, tapi kalau penetapan ini itu tidak ada lawannya. Contohnya, misalkan terkait dengan dispensasi nikah. Kita harusnya dia belum menikah itu usia 19 tahun, tapi dia baru 16 tahun. Dia mau minta dispensasi ke pengadilan. Nah, hasilnya itulah dinamakan dengan penetapan karena tidak ada lawannya. Kalau ada lawannya tadi putusan. Kalau tidak ada, atau misalkan kalian punya ijazah salah nulisnya, harusnya namanya jelita, ditulisnya jelista misalkan. Nah itu bisa kita ajukan ke pengadilan. Itu namanya penetapan. Oke, jadi ini adalah mekanisme pemeriksaan perkara. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Bertanya Bu, saya melihat jawaban ingin bertanya, yang mana pertanyaan saya dari beberapa kasus di Indonesia, yang mana pelaku dari kasus tersebut itu masih di bawah umur. Jadi apakah keluarga terdakwa dalam persidangan tersebut dapat mencabut gugatan tersebut? Oke, baik. Nah ini adalah sebetulnya masuknya ke ranah pidana ya kan, bukan masuk ke dalam hukum acara perdata. Tetapi baik, karena sekarang masih sangat marak sekali terkait dengan kasus pelakunya anak di bawah umur, kita kembalikan kepada yang namanya asas-asas di dalam hukum acara. Bahwasanya ada beberapa orang yang dianggap belum cakap hukum, artinya tidak boleh dihukum. Yang pertama adalah orang gila atau orang yang kehilangan akalnya. Kalau kalian misalkan ditabrak atau digebuk terus kalian luka oleh orang gila, kalian tidak bisa menuntutnya. Orang gila itu tidak bisa dihukum. Kemudian yang kedua adalah orang yang belum cukup umur. Nah, orang yang belum cukup umur ini dianggap dia juga belum memiliki yang namanya kemampuan berpikir. Jadi apa yang dia lakukan itu dia tidak tahu sebetulnya apa. Nah, maka orang yang belum cukup umur ini juga tidak bisa diadili secara hukum. Nah, makanya kalau kita lihat di televisi itu banyak kasus-kasus yang pelakunya itu anak di bawah umur, dia tidak bisa kena hukum pengadilan atau tidak bisa diadili, ya. Gitu. Oke, paham? Nah, selanjutnya ada lagi, ya. Saya ingin bertanya Bu, apa yang menjadi dasar bagi hakim untuk menerima atau menolak bukti yang diajukan dalam persidangan? Oke, baik. Apa yang jadi dasar? Oke, mana sudah kita bahas itu. Ada yang mau mulai menjawab? Ya, apa yang menjadi dasar? Di bukunya juga sudah tertera. Apa jawabannya? Jadi tadi kita kembali kepada alat bukti, gitu kan? Bahwa ada yang boleh menjadi, ada yang alat bukti itu memang sudah ada di ketentuannya di dalam kitab undang-undang. Apa saja alat bukti itu adalah bukti surat, kemudian bukti pengakuan, bukti persangkaan. Jadi ketika dia tidak sesuai dengan alat bukti, maka hakim berhak menolak alat bukti tersebut atau tidak bukti tersebut tidak diakui, ya. Jadi di situ hakim itu memiliki yang namanya hak
untuk dia menentukan apakah bukti yang dihadirkan itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan alat bukti atau tidak. Makanya sebelum mengajukan alat bukti, kita harus bisa memastikan apakah bukti yang kita bawa ini sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang terkait dengan alat bukti tersebut. Oke, paham? Iya, selanjutnya ada lagi? Iya. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dan saya berapa lama tenggang waktu paling sedikit minimal pemanggilan para pihak dengan pelaksanaan sidang? Oke, ada yang bisa jawab? Ya, ya, ya. Nama saya Putri Putrani, saya ingin menjawab pertanyaan dari Nur Hamidah. Berapa lama tenggang waktu paling sedikit minimal pemanggilan para pihak dengan pelaksanaan sidang? Satu, dalam perkara pidana minimal dalam pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-Undang KUHP minimal 3 hari. Sedangkan dalam perkara perdata dalam pasal 123 ayat 1 itu minimal 7 hari. Baik, ya. Jadi sudah ada tertera di dalam undang-undang sangat jelas ya bagaimana waktu pemanggilan para pihak. Ketika sudah dipanggil tetapi tidak hadir, nah ini bisa dilakukan pemanggilan yang kedua. Tetapi kalau tetap tidak hadir, kalau penggugatnya tidak hadir maka perkara itu gugur. Tapi kalau tergugatnya yang tidak hadir, perkara bisa dilanjutkan nanti bisa diputuskan dengan putusan perstek namanya, putusan yang diberikan tanpa kehadiran dari si tergugat. Oke, baik ya. Kita ada sedikit waktu untuk mendemonstrasikan bagaimana mekanisme pemeriksaan perkara supaya kita lebih paham bagaimana posisi dari hakim. Baik, terima kasih. Nanti kita ada kuis sedikit sebelum penutup. Bahkan nanti adik-adik buat dokumen hukum, misalkan boleh memilih apakah itu membuat surat kuasa atau membuat surat gugatan atau membuat surat permohonan atau putusan atau argumen hukum. Baik, demikian pertemuan kita pada minggu ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Semoga adik-adik sehat semua. Kami ingin mengucapkan selamat hamdalah. Baik, Ibu akhiri wassalamualaikum.